إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى حتى في البلد. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan bagi para penuntut ilmu akan didoakan oleh dua makhluk Allah. Yang pertama semut-semut yang ada di dalam lubang, dan yang kedua akan didoakan untuk orang-orang yang sedang tolak benaim oleh ikan-ikan fil bahr. Dan dalam hadis yang lain juga didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, pertama karena kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita dua nikmat, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat itu semoga kita bisa merasakannya sampai besok akhir. Salam dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yang semoga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini besok kita termasuk salah satu yang dipanggilkan oleh Allah berada di barisan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, besok di padang mahsyar itu manusia akan dibariskan menjadi 12 barisan. Kemudian dari 12 barisan itu 8 baris adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kita mencintai seseorang, semakin dekat pula kita dengan barisannya, dan orang yang kita cintai. Dan orang akan dibangkitkan di belakang orang yang dia cintai. Jamaah rahmatullah, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah yang kemarin kita sudah menyelesaikan secara sederhana, tidak terlalu rinci tentang sholat, sampai kemarin sudah sampai salam. Maka pada malam hari ini kita lanjut menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ibadah setelah salat. Jelas setelah salat ibadah yang apa? Zikir. Kita akan membahas beberapa hal tentang zikir. Yang pertama, zikir menikah ada zikir maksud dan ada zikir ghairu maksud. Zikir maksud menikah adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi secara langsung. Lafalnya, caranya, jumlahnya, bacaannya berapa kali, itu zikir yang diajarkan oleh Nabi secara. Dan zikir maksud ini yang dipegang teguh oleh Muhammad, ini yang Allah sampaikan ini. Yang kedua ada zikir ghairu maksud. Kalimat-kalimat zikir yang tidak berasal dari Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kalau para ulama berbeda pendapat tentang yang zikir ghairu maksud, Nek Muhammadiyah itu tidak pakai. Kalau garis bawahi dulu nih, Nek Muhammadiyah pakai nama baru sih ghairu maksud langsung. Ya, pikir yang diajarkan Nabi itu seperti apa? Itu yang digunakan oleh Muhammad. Enggak ada ibaratnya pripun gitu. Enggak ada kata pengantarnya,
nggak ada tambah-tambahannya. Wis teko apa anane? Itu yang digunakan oleh Muhammad. Maka ketika wong Muhammadiyah ngimami nang masjid liyane Muhammadiyah nek mimpin zikir waduh. Nggih mboten. Nggih kok ajeng maca ayat kursi niku nggih teko langsung auzubillah Allahu la sing liyane kan wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa rahmanu Allahu la. Berarti ono maksurnya. Goiru maksur ada tambahan. Ini Muhammad karena kita dengan gerakan tajdid, gerakan pemurnian apa yang diajarkan Nabi itu aja yang dipakai. Maka zikir Muhammadiyah bisa dibilang paling singkat. Paling singkat niku wis sing tak leboke temen niku jane niku wis dari dua sumber. Yang pertama dari tarjih PP langsung. Yang kedua ada tambahan dari tarjih PWM Jawa Tengah. Jadi ada PWM Jawa Tengah ada beberapa tambahan. Contoh zikir ma'thur okay. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfir 3 kali. Jadi zikirnya gini, astagfirullah 3 kali. Tidak sampai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu itu beda lagi karena dasar sumbernya. Muhammad itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah selesai. Jadi bagian itu. Contoh yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu to the point. Nggak ada pengantarnya, nggak ada ketika mau subhanallah mau pindah nang alhamdulillah, nggak ada kalimat tambah, hanya istiqomah subhanallah alhamdulillah langsung. Sing liyane kan ilayya rabbi subhanallah karena pengantar. Ya. Nanti begitu Allahu akbar kabiru walhamdulillah tambahin di. Ya, nek sing kita istiqomah subhanallah terus ya subhanallah langsung alhamdulillah terus Allah. Kemudian bagaimana hukum menambahkan lafaz? Ini. Menurut para ulama, selama yang pertama yang dibolehkan dengan syarat ada lafal yang boleh niku menurut para ulama dengan syarat yang pertama tidak menyelisihi makna, tidak nambah-nambahin, tidak ngurang-ngurangi makna yang tersirat. Yang kedua, tidak diyakini bagian dari zikir yang ma'thur. Nah, ini sing repot Pak. Jadi yang kedua itu boleh, tetapi yang melaksanakan itu meyakini beda antara zikir yang ma'thur sama yang ghairu ma'thur. Gambarane zikir sing pokok karo sing tambahan. Jangan sampai masyarakat itu menganggap yang zikir yang tambahan itu justru yang pokok. Sing pokok malah kadang sok ditinggali, pokok yang tambahan. Nah ini sing repot. Tapi boleh selama tidak menyelisih maknanya. Yang kedua, selama tidak menganggap yang ghairu ma'thur itu menjadi zikir yang ma'thur. Kemudian yang ketiga, tambahan itu bersifat penegas atau penjelas supaya orang lebih mudah membacanya. Dan tidak boleh mengubah struktur utama zikir. Jadi hal-hal yang pokok dalam zikir ditambahi, tambahannya luwih akeh ketimbang sing pokok. Nah ini sing repot. Mosok ibarat panjenengan badhe masak ayam. Ayamnya mung pirang suwir, gitu. Lobise 3 kilo. Ayamnya mung 1/4 kilo. Berarti ini bukan ghairu ma'thur, nah ini wis ngilangi sing ma'thur ini. Nutupi yang pokok. Itu ada 3 syarat. Yang pertama tidak menyelisih makna. Yang kedua menganggap yang tambahan itu ya tambahan. Jangan sampai yang tambahan itu dianggap sebagai yang pokok. Yang ketiga ya hanya sebagai penjelas saja. Tidak kok kemudian malah justru lebih utama daripada yang pokok. Contoh ini kata nih. Ya.
ada subhanallah. Subhanallah niku wonten Pak nek di daerah kula panjenengan ya mon astagfirullahnya. Gitu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu niku nggih apik. Nggih apik. Ning tambahane kalih sing pokoke dawa sing pundi? Tambahane ning niku nak tambahi meneh saged kok. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Padahal lafal utamane subhan langkung kata tambahan ketimbang sing utama. Nah ini nanti menjadikan repot. Jelas yang tidak dibolehkan. Yang pertama adalah ketika menambahkan kata-katanya itu di tengah lafal yang ma'thur. Menambahkannya di mana Pak? Di tengah. Boleh menambahkannya itu di awal atau di akhir. Makanya nih dari saudara kita yang lain itu tambahannya nang ngarep utawi nang nek di tengah-tengah mboten kados napa nek wong takbir niku lho Pak. Nek pas bodho niku ada lafal-lafal tambahan sing dipun. Jadi tidak menambahkan lafal tambahannya di tengah. Kemudian tidak boleh, nah ini sing repot, menjadikan tambahan itu menjadi kebiasaan yang wajib dan harus diucapkan. Nah, ini sing bener asal. Kelompok beberapa kali disuwuni ngimami sholat di masjid yang lain, nek pimpin dikire wong Muhammadiyah iki intine lagu. Sing wangun ning dungane tok. Ndungowi cetok. Tapi begitu yang lain, pikir kecepatan apa? Nah, masa ya pikir, yang saya le sholat 5 menit, le pikir 15 menit. Itu menurut saya yo, jane rada lagu. Nggih mboten. Karena sing pokok niku sholatnya napa dikire? Sholat. Ning di beberapa masjid, wonten Pak. Sholatnya wah, sing diwaca ina atau ina karo wal asri wis pokok. Ngono kok sampai maca surat sing dawa-dawa kok meneh al-asr. Nah iki wis besok rasa kon imam meneh. Tapi begitu zikir Pak. Lama. Bahkan di tempat saya itu ada masjid nek maghrib itu zikirnya sampai isya. Itu kula mboten ngapusi. Kalau malam Jumat mesti zikire dari maghrib sampai isya. Sing paling sepi nang masjid mesti malah malam Jumat. Pengen kula. Soalnya nyuwun sewu, anak muda terutama wegah. Ajeng lunga mboten penak niku. Lunga ngono dilirik. Amelu wirid kan repot. Nggih. Nah, ini menjadikan kebiasaan itu malah jadi seolah menjadi bagian yang harus untuk dilaksanakan. Nah, ini tidak boleh. Kesimpulan dari zikir yang ma'thur dan ghairu ma'thur adalah menambahkan lafal di tengah-tengah yang ma'thur itu tidak boleh. Adapun menambahkan di awal maupun di akhir itu diperbolehkan. Selama tidak menjadikan hal yang tambahan itu melebihi yang pokok yang utama. Yang ketiga, boleh menggabungkan beberapa zikir yang ma'thur. Yang digunakan oleh Muhammadiyah. Awalnya saya kadang sok bingung, zikir Muhammadiyah kok iso beda ya? Kenapa ya? Zikir yang di sekolahan, zikir yang di pondok pesantren, itu benten Pak. Ternyata masuk yang ketiga ini. Boleh menggabungkan beberapa zikir yang ma'thur. Dari Nabi zikirnya sahih kabeh digabung jadi satu kesatuan. Contoh La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ada dalil yang lain. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu dina walau karihal kafir.
Dalam hadis niku jane beda antara la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 3 kali. Oke. Terus ini di dalam dalil ini kudune la ilaha illallah dibaca lagi. Tetapi mboten sing pendahuluannya. Loh kok bisa? Oh ternyata itu bagian dari menggabungkan zikir yang ma'thur. Oke. Digabung jadi satu. Des. Sing sohi-sohi disusun rapi jadi satu. Tanpa nambah-nambahi, tanpa mengubah. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Adapun jamaah rahimakumullah, pada dasarnya urutan zikir itu beda-beda. Urutan zikir apa? Beda. Karena menggabungkan zikir yang ma'thur ini tergantung siapa yang menggabungkan. Contoh, nek panjenengan membaca ayat kursi sakderenge membaca subhanallah alhamdulillah atau setelahnya. Setelahnya, yang setelahnya angkat tangan. Oh, ya. Yang sebelumnya coba angkat tangan. Mboten enten mriki. Nah, berarti wis padha tajik. Wah nek tenggen daerah kula niku sebelumnya. Termasuk di pondok pesantren, Pak. Oke. Saya ngajar di PPNTI itu sebelumnya di Babul Jannah, Ustaz Seneng sebelumnya. Nek teng Budur niki di MBS dia setelahnya. Nah itu bagian dari menggabungkan lafal yang ning intine padha. Ayat kursinya ya padha wae. Cuma urutannya yang berbeda. Kemudian kita masuk pada hukum berjabat tangan. Biasane niku nek teng mriki mboten enten nggih Pak nggih. Paling jabat tangan ya nek sakderenge pengajian atau pas petukan wonten nggih atau mungkin sakderenge salat pun lama enggak ketemu. Yang saya bahas di sini adalah hukum asal jabat tangan. Hukum asalnya itu sunnah, sangat dianjurkan. Hukum asal jabat tangan apa Bapak Ibu? Sunnah, sangat dianjurkan. Kemudian kalau kita masuk hukum jabat tangan ini, justru salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Dalam dalil banyak, yang intinya kalau sama muslim itu bertemu, itu dianjurkan untuk mengucap salam. Dan bahkan itu termasuk hak sesama muslim yang wajib. Menjawab salam itu wajib. Dan biasanya tidak cuma salam, dibarengi dengan berjabat. Kalau kita sering berjabat tangan, kita akan diampuni dosanya. Biasanya nih jamaah sithik kula sok jabat tangan riyen. Nek kula kleru ngisi pengajian wis ilang dosane. Ngoten niku. Tapi nek jamaah banyak ya repot pengajian salaman setengah jam dhewe. Kemudian ono kursi nih repot. Kemudian bagaimana hukum berjabat tangan setelah sholat? Yang pertama ulama yang membolehkan memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah tidak meyakini jabat tangan itu bagian dari sunnah setelah sholat, bukan bagian rangkaian sholat. Setelah sholat niku zikir. Nek kita misal ada yang ngajak jabat tangan pripun Pak? Jenengan salami napa mboten? Salami. Oke. Tetapi tidak kok kemudian kita setiap setelah sholat jabat tangan. Oke. Bahkan di masjid tempat saya niku mboten itu walaupun non Muhammadiyah. Itu mboten karena dulu Pak Kiai ini ngeten. Oh, mungkin iki diajari zikir setelah sholat kok jabat tangan dhisik rame dhisik akhirnya le zikir ora iso kompak. Anak yang tadinya wis duduk rajin wis marep rono-rono kabeh akhirnya terus tidak jabat tangan. Kemudian hanya sebagai bentuk adat untuk mempererat ukhuwah ya, tidak diyakini dari bagian rangkaian sholat dan zikir.
Nah, itu diperbolehkan. Ulama yang membolehkan ada ulama Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi. Boleh dilakukan jika spontan tanpa niat ibadah khusus. Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam Al-Majmu' Nawawi, beliau mengatakan jika jabat tangan setelah sholat bukan karena keyakinan agama maka tidak mengapa. Sedangkan pendapat yang melarang yang pertama, karena kalau dilakukan jadi kebiasaan dianggap sebagai ritual dari ibadah sholat. Nek wis dadi ritual jadi sebuah keharusan terasa. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus dan berjamaah seolah menjadi suatu sunnah yang tetap dan harus dilakukan, tidak boleh. Yang mengatakan itu ada ulama Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Maliki tegas, Pak. Ramai. Dan beliau Imam Nawawi mengatakan bahwasannya ini adalah bid'ah idhofiyah, tambahan di dalam ibadah. Syekh Utsaimin beliau juga ikut berkomentar tidak disyariatkan jabat tangan setelah sholat karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Jadi Imam Syafi'i membolehkan tapi ya paling spontan. Imam Malik, Imam Hanafi usra oleh. Syekh Utsaimin juga mengatakan tidak boleh. Nah, itu yang digunakan oleh jamaah kita di Muhammad. Jadi Muhammadiyah simpel, termasuk dongo barang niku simpel. Nek salat Jumat khotibah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimin. Ini. Pendel mawon. Nanti begitu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun rampung baru amin. Oke, sederhana mboten? Sederhana. Tapi penting sangat. Len donga ki ya dadi kusuk tenan khotibnya. Dan ada dalil-dalil pendukung. Kesimpulannya boleh jika diyakini tidak menjadi bagian dari ibadah dan tidak dilakukan secara terus menerus. Tidak boleh ketika dianggap dari ritual ibadah dan dilakukan secara terus menerus. Kemudian kita masuk hukum orang yang sholat salam kelepat. Bahasanya itu salam Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung pergi. Di sini Allah sebutkan dalam Quran surat Nur ayat 36-37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat serta menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 591, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat langsung mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali dan zikir yang seterusnya. Ini membuktikan kalau Nabi itu setelah sholat mesti zikir. Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bukhari nomor 843, Muslim nomor 395 yang kita pakai ini. Kemudian bagaimana hukum setelah sholat langsung pergi? Hukumnya boleh jika ada keperluan, boleh. Contoh panjenengan di rumah ada tamu, sholat dinteni, okay. Tapi tidak kemudian meninggalkan zikir. Boleh, tapi kemudian tidak meninggalkan zikirnya nanti sambil jalan. Okay. Mungkin apa panjenengan astagfirullah, astagfirullah. Saya entuk ira kok. Nggih. Saya entuk selak arep nyopir, selak arep aktivitas yang lain selama ada celahnya boleh. Nek hari Jumat ngeten iki kula sok nayang-nayang. Karena perjalanan jauh saat ini dari Windusari dan betul-betul merasakan nek wong nayang-nayang iki kok ngene iki. Perjalanan dari Windusari mulai masjid saya target paling boten sampai Mertoyodan mau tekan Magelang kota ini wis isih uman Jumatan. Pernah jam 12 kurang 10 nih
wis angel golek masjid, Pak. Lah iki kok masjidnya kok ora ono kabeh. Dilele kula sholat Jumat di suatu masjid, kebetulan masjidnya renovasi mboten enten Jumatan nih, Pak. Nah, terus kula golek-golek to, Pak. Wah, angel tenan. Alhamdulillah dapat di Masjid Muhammadiyah. Kuwi sing khotbah sampai jam setengah 1. Ini yo kesuwen. Dari jam kalau wis telat kok saiki malah ganti tangan. Terus setelah itu saya ada acara. Perjalanannya wis sak jam iki. Perjalanannya 1 jam sampai rumah lah ini. Lama ini. Akhirnya setelah sholat Jumat selesai, ya langsung salam kelipat lah. Nah, kalau tetap pikir sidik, rakyat sidik terus istighfar, terus doa. Nah nanti baru pikir yang lainnya baru sambil jalan di atas motor. Kemudian hukumnya makruh jika tanpa alasan. Hukumnya makruh jika dilaksanakan tanpa alasan. Jamaah rahimakumullah, dulu ada kisah dari sahabat Abu Darda. Panjenengan mungkin pernah dengar kisahnya. Jadi sahabat Abu Darda ini punya kebiasaan. Setelah sholat subuh, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, mesti langsung berdiri sholat subuh. Dan diperhatikan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sampai ada seorang sahabat yang menegur beliau. Tapi Abu Darda menghiraukannya. Wis ditegur, sesuk subuh ngono kuwi meneh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pergi. Maka kemudian Abu Darda ini ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan alasannya. Jadi setiap subuh anaknya itu mesti kelaparan. Anaknya kelaparan. Dan di depan rumahnya itu ada pohon kurma milik tetangganya. Nah, alasannya nih, Pak. Dan sering anaknya ini karena memang sangat kelaparan kondisinya. Walaupun kurmanya belum masak, kalau udah jatuh mesti langsung dimakan. Sampai Abu Darda itu mengambil kurma yang sudah masuk ke mulut anaknya dengan paksa. Dicuci, dikembalikan pada yang punya. Dan sing duwe iki ya ora namanya sesuk meneh teko dijikuk mboten. Memang seperti itu kan sedianya. Kebetulan pohon kurmanya itu agak miring. Dan condongnya jatuhnya ke tanahnya Abu Darda. Walaupun pohonnya bukan milik Abu Darda. Dan di antara keduanya itu ada pembatas tanahnya. Tapi memang pohonnya di atas tanahnya Abu Darda. Sering kejadian setiap pagi pasti anak laki-lakinya kelaparan. Mesti ambil kurma itu walaupun dinasihati haram. Sampai kisah itu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka sama Abu Bakar pohon kurmanya itu dibeli dan terjadi sebuah mukjizat Bapak Ibu. Pohon kurmanya itu berpindah tempat. Ya, memang seperti itu dalam kisah. Karena yang menceritakan kepada sahabat Abu Bakar ini Nabi sama Abu Bakar langsung dibeli. Pohon kurmanya itu ibaratnya ngeten nggih. Niki temboke waune lek tukul tem mriki ning miring ngeten. Ya, setelah dibeli pagi harinya pohon kurmanya di sini. Temboknya enggak pindah padahal. Dan itu salah satu. Tapi ambil poinnya Abu Darda ini mesti setelah sholat salam kelipat ketika pagi hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, tidak pula menegur dan lain-lain. Jadi boleh salam kelipat, tapi tetap kita zikir sambil berjalan. Kemudian kita masuk zikir yang kita lafalkan versi Muhammadiyah. Ini kalau sampaikan ada versi Muhammadiyah karena memang zikir ini sangat banyak. Saya di rumah punya banyak buku zikir saku niku beda-beda.
dalamnya, urutannya terutama. Urutannya berbeda beda. Oke. Meneh kok tumbase online sing nek tumbas niku regane murah. Niku beda meneh mangke. Beli yang versi yang sudah umum itu malah kadang tidak sesuai dengan target. Niki bisa dibaca mboten kita bareng-bareng. Oke, berarti kalau tuh, pripun? Oh, ngoten. Dari kiri ke kanan. Nggih, mboten napa-napa. Ini pahalane Pak Rekto. Jenengan setelah dikir pakai pahalanya Pak. Yang kalau kirim PDF. Wah, sing weten. Tapi insya Allah jenengan mesti sudah familiar nggih. Sareng-sareng mawon nggih. Pertama istighfar. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam ini berapa kali Bapak Ibu? Cukup satu kali. Kemudian zikir. Nah, zikirnya ini ada 3 lafal. Ada 3 lafal. Yang paling umum itu yang tengah. Yang tengah. Monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bedanya sama yang atas sama yang bawah. Yang bawah niku ada tambahan yuhyi wa yumit. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang ada yuhyi wa yumit ini khusus sholat apa Bapak Ibu? Maghrib dan subuh. Nggih, maghrib dan subuh. Muhammadiyah mboten anti yuhyi wa yumit nggih. Saya pernah diprotes. Gimana mimpin zikir di sekolah dulu. Saya nggak pernah pakai yuhyi wa yumit, malah dikira anti yuhyi yang menghidupkan dan mematikan. Sedangkan yang atas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit. Cuma ada tambahan apa? Biyadihil khair. Nah, ini yang paling atas ini yang dipakai oleh PWN Jawa Tengah. PWN Jawa Tengah. Kemudian baca doa. Sarang-sarang ya. Oh ya, yang yuhyi wa yumiit itu tadi sebanyak 10 kali kalau subuh dan maghrib. Sedangkan ketika di luar subuh dan maghrib itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian doa dan pelindungan dari neraka. Saya mimpin mohon nggih. Allahumma inni as'alukal jannata. Allahumma ajirni minan nar. Asing napa mboten Bapak Ibu? Mboten, ada yang mboten, ada yang mungkin asing. Terus zikir yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah
mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah niki nek teng mriki saya ayat kursinya yang di awal nih. Ayat kursinya sebelum subhanallah dan yang lain. Nah, ini ayat kursinya kita skip mawon. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an aradta ila ardal an aradta ilal ardal. Beri kebalik mboten yang niki. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabil qabr. Kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Panjenengan sok betul Sayyidul Istighfar mboten niki? Betul nggih? Sareng mawon setunggal kali 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus membaca 3 qul nggih Bapak Ibu. 3 qul menika ketika subuh dan maghrib sebanyak 3. Nek selain dari itu 1. Terus membaca doa. Biasanya doa dulu yang panjenengan panjatkan, baru membaca penutup. Penutup doanya semua mau pakai apa niku Rabbil firli boleh ya. Rabbana atina subhana rabbika rabbil semua ya. Jadi yang atas itu zikir, yang bawah itu termasuk doa. Nek sudah masuk doa itu sudah beda. Ini kemauan jamaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Barangkali untuk tanya jawab nomor batin kita. Oke. Ini. Oke. Oke, matur suwun. Jadi ketika subuh dan juga sebenarnya yang itu khusus subuh gitu. Karena nanti akan ada hubungannya dengan zikir pagi. Zikir pagi petang. Nah, zikir pagi subuh itu lebih singkat daripada zikir petang. Nek zikir petang itu dibaca kapan, Pak? Setelah asar atau setelah maghrib? Zikir petang. Setelah asar dan setelah maghrib. Setelah asar. Jadi menjelang petang. Tetapi, nah ini uniknya. Jadi zikirnya itu sing sama Nabi sok dipadake niku zikir subuh sama maghrib.
Akan tetapi zikir pagi dan petang itu setelah subuh sama setelah asar. Ngoten nggih? Jadi sing padha beberapa zikirnya itu subuh sama maghrib. Nek zikir pagi petangnya itu setelah subuh sama setelah asar. Termasuk bagian yang la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit itu juga dibaca. Ada zikirnya, ada wiridnya. Wiridnya dibaca sehari berapa kali Bapak Ibu? Betul ngetes nih. Sehari dibaca 100 kali. Betul Pak. Jadi yang yuhyi wa yumiit tahu saya pribadi kenapa dianjurkan sebelum mengganti posisi duduknya karena waktunya terbatas. Tahu saya sementara nih. Terus tadi saya juga mendapat keterangan Nih. jadi subuh, asar, selasa sama maghrib ya. Oke. Jadi setelah ada hubungannya nih tiga-tiganya. Jadi yang beberapa zikir yang sama dan diulang sebanyak 3 kali niku subuh sama maghrib. Sedangkan zikir pagi dan petang benten ya Pak. Sama ini. Oke. Pernah zikir pagi dan petang apa dereng Bapak Ibu? Pernah nggih? Hafal nggih Bapak Ibu? Insyaallah sebagian sudah pernah nggih. Nah, monggo saya pribadi sangat-sangat menganjurkan untuk nek sing sampun hafal nggih diwaca tenan, nek yang belum nggih. Terus bagian yang wirid niku. Nah, yang wirid termasuk la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam waktu 1 hari. Memang betul. Tadi saya belum menyampaikan yang subuh, asar, maghrib. Memang ada hubungan di antara ketiganya. Yang paling singkat niku pikir zuhur sama isya. Enten malih nggih barengan. Nggih. 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 Jadi rumahnya ini nggak jauh dari masjid yang pertama. Jadi saya baca secara komplit itu rumahnya nggak jauh. Bukan oleh guru-guru itu bukan karena dia jauh, tapi karena anaknya bangun mesti langsung makan. Ini yang kedua, karena udah agak siang. Jadi ini udah agak siang dan nyuwun sewu nggih, ini kan masih dalam masa transisi ibadah. Pada waktu itu jangan disamakan dengan kula panjenengan. Oke. Bahkan syariat agama itu belum turun secara sempurna, termasuk sholat 5 waktu itu di periode Madinah. Nah, termasuk anaknya Abu Darda ini kan masih dalam proses didakwahi sama ayahnya. Jadi belum tidak ikut sholat subuh di masjid. Terus untuk subuh, nah ini panjenengan sing sudah haji kalian umroh maupun piknik mriko pasti sudah merasakan. Nek subuh teng Indonesia niku pripun? Basik itu. Restu, basik itu. Pernah niku diajukan enggak cuma Muhammadiyah nih, dengan yang lain juga. Kalau mengajukan ke yang berwenang tentu pada pemerintah, subuh ini kegasian itu. Tetapi tidak bisa, jadwal nasional Indonesia ditetapkan subuhnya segitu. Maka Muhammadiyah kita 8 menit nih Pak. Setelah 8 menit itu setelah saya mendengarkan penjelasan dari ahlinya nek kula menjelaskan sing 8 menit ini kula ilmune ra tekan. Mana ada hitung-hitungannya. Pada intinya 8 menit itu Muhammadiyah itu mengambil sedikit. Jadi lebih daripada itu.
nek lebih daripada itu kok koyone Muhammadiyah kok rasanya berbeda daripada yang lain, yang Islam ya di sini. Oke, jadi 8 menit menika. Termasuk nek bulan Ramadan itu ya sangat terasa sekali. Sangat terasa. Nah, kemudian subuh di sini sama di sana yang beda. Kita ketika napa niku ajeng nunggu matahari. Saking subuh nek pas subuh iku asik niku tekan tekan surup iki jan suwene kuwi. Padahal kan pahalanya ramai-ramai gitu. Sama dengan umroh gitu. Neng yo suwene pol niku nek teng mereka rasanya lebih cepat. Nih teman-teman menjelaskan secara ilmu menghitungnya saya belum menguasai. Tersebut. Namun nih Bapak Ibu, di kemauan sama Allah. Nanti yang masuk grup saya kirimkan lewat filenya nanti saya kirimkan di grup sehingga besok bisa pesen untuk buku zikir pagi dan petang sekalian. Oke. Insya Allah murah Pak. Saya pernah beli 700 ini pun sudah mahal. Beli satu 10.000. Saya beli 700 biji. Ini pun satunya jatuhnya cuma 2.000, 3.000. Nah yang 7.000 itu yang bagus. Kan sing sing kecil nih. Ini pun sudah sing sedengan. Dan kertasnya udah bagus. Warnanya coklat biasa. 7.000 itu murah Pak. 10.000 itu sudah murah. Di Jogja itu juga ini ku nanti bisa beli nih Bapak Ibu atau mau ini nih pesen kan makin enggak HP nanti makin pesen di itu Borobudur tuh beli Pak Rito yang ada Bun dengan nggih online kalau nggih online soalnya murah Pak online itu harganya saya dapat pas nikah itu beli 700 piece satunya itu enggak sampai 2.000 tapi belinya 700 belinya cuma 5 ya tetap mahal ongkirnya nanti beli di sekitar itu awal jamaah Allah banyak sahabat yang mohon maaf sebesarnya billahi taufiq wal hidayah astagfirul khairat dan wal qolan yang astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.